Kudus, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, karena pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan telah memimpin kami sejak dari rumah kami masing-masing, dan juga Tuhan memimpin kami yang mendengarkan melalui live streaming dimanapun itu, karena kami percaya Tuhan ingin semua orang beroleh keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami semua yang ada di tempat ini, juga mereka yang mendengarkan Tuhan. Hanya ke dalam tangan bimbingan Roh-Mu yang kudus yang telah Kau meteraikan dalam hati kami, dan Roh-Mu yang kudus yang senantiasa memantau saat dimana mereka akan percaya dan mereka akan termeterai, karena Roh-Mu tidak pernah berhenti bekerja hingga Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan. Dekat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia. Dari kitab Galatia, pasalnya yang ketiga. Kitab Galatia pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, iman timbul dari pendengaran. Amin. Tidak bersama-sama di sini, tetapi suara bisa didengar di mana-mana. Kita juga percaya bukan karena melihat, tapi kita percaya karena kita mendengar firman Tuhan. Tema pagi ini saya kasih judul, saya mengutip dari Galatia pasal 3 sebagai judul topiknya. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Topik pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Galatia, dan juga bagi kita sekarang ini, dan bagi semua orang, khususnya yang mengikuti acara ini melalui streaming juga. Karena kami percaya, kita sama-sama percaya, seperti yang kita katakan tadi, Roh Allah masih bekerja. Sebab kalau Roh Allah sudah tidak bekerja di dunia ini, kita pun sudah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, itulah kerinduan kita. Kita menantikan Allah mengangkat Roh-Nya, karena kita yang memiliki materai Roh Kudus akan terangkat bersama-sama dengan Dia dan diam kekal selamanya bersama dengan Allah. Ini yang tidak diketahui, tidak disadari oleh jemaat di Galatia.
bukan tidak disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menyampaikan firman kasih karunia ini. Mari kita lihat sama-sama dari Galatia pasal pertama. Ayatnya yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Lekas berbalik. Berarti sudah berada di tempat yang benar. Sudah berada di dalam yang benar. Dia berbalik. Kalau kita yang sudah percaya dan sudah berada di tempat yang benar, ketika kita berbalik dari situ, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita berpaling dari kebenaran? Yang terjadilah kebenaran tetap berada di dalam kita, tetapi kita akan menderita kerugian. Keselamatan kita tidak pernah hilang. Oh, kok gitu bagaimana? Kita sengaja saja lah, gak usah nanti juga. Rugi mah urusan gampang, untuk rugi itu belakangan. Betul. Itu cara dunia berpikir untung dan rugi akan sesuatu. Kita sama-sama mengerti di dunia ini tidak ada yang kekal. Kalau kita untung itu pun sementara. Kalau kita rugi pun sementara. Senang sementara, susah sementara, duka sementara. Tetapi rugi yang dikatakan firman adalah rugi kekal. Tidak akan pernah kembali keuntungan yang telah kita peroleh ketika kita percaya. Kalau kita sampai di sana dalam keadaan seperti itu. Baik, kita lanjut. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Injil apa sih yang didengar oleh saudara-saudara kita di Galatia pada waktu itu? Bapak Ibu, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 berkata, Allah menghendaki semua manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran itu yang diabaikan. Ignoran. Kalau berbahasa dari bahasa King James Version bilang ignorant. Ignore. Bodoh amat. Udah selamat. Ya. Maksudnya bukan manusia itu bodoh amat udah selamat. Ya, tidak. Setiap orang percaya pasti ada dorongan untuk melakukan suatu hal yang baik. Tetapi mereka melakukannya sama seperti Israel, di luar pengertian yang benar. Itu sumber kerugian kita. Kenapa? Karena mereka tidak menerima pengetahuan akan kebenaran Allah. Mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan Allah. Mereka tidak menerima apa yang diajarkan oleh Allah. Saya ingat waktu saya bekerja dulu, saya selalu ingin memakai ini menjadi acuan untuk prinsip dalam hidup saya. Karena saya dulu punya latar belakang Siemens. Seperti tadi ada klub Siemens ini di pacaran saya nih. Satu-satunya pegangan untuk kita tiba di satu tempat adalah kompas. Dan setiap tempat yang kita tuju, mata anginnya atau derajatnya tidak selalu sama. Ya, baik. Kita akan sama-sama membuka dari ini pedoman yang saya selalu pakai. Kita sama-sama, saya minta satu orang membacanya. Ayub pasal 26 dari kitab Ayub pasal 26 ayatnya yang ke-7. Silakan seorang membacanya. Ayub pasal 26 ayatnya yang ke-7. Ada? Agak sulit kita cari karena ini kebanyakan kita main di kitab Paulus terus. Ayub 26 ayat 7.
Ayat 26 Ya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Terima kasih Bapak Marwan. Allah menggantungkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada ya, kehampaan. pada kekosongan dan menggantungkan bumi pada kekosongan. Kita lihat di situ. Jadi kita tahu di mana tempat Allah. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya ayat itu, di sanalah rumah Allah, di sanalah surga, langit yang nanti kita akan berada bersama-sama dengan Allah. Itu tempatnya. Kalau kita baca dari ayat 7, 8, 9, 3 ayat itu, Allah menyelimuti tempat itu, utara. Dalam kehidupan kita, orang percaya, kita punya arah yang sudah ditetapkan Allah melalui Kristus oleh darahnya yang kudus. Apa arah kehidupan kita? Arah kehidupan kita, mata anginnya adalah firman kasih karunia. Inilah kompas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di mana utaranya? Ada di dalam. Di dalam yang mana? 13 surat Rasul Paulus. Wah, kalau gitu yang lain gak perlu. Kalau kita belayar ke satu tujuan, satu arah, kompas itu ada 380 derajat. Apakah ketika dituju utara lalu kita bilang, oke, kita pakai 4 derajat lagi ke kanan, 4 derajat lagi ke kiri, terus apa kita akan tiba di tujuan? Tidak. Demikian juga dengan firman Tuhan, kita harus membaginya dengan tepat, karena kita sudah tahu kemana arah kita, dan Tuhan yang menentukan arah itu. Tuhan yang menentukannya. Kita berada di dalam kasih karunia Allah. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Galatia pasal 3. Kemarin ini saya coba bongkar-bongkar biblikal saya, Alkitab, karena saya bermasalah dengan mata. Kalau saya juga dibantu dengan HP atau gimana, itu juga mengganggu. Dan saya dapat Alkitab yang hurufnya cukup lumayan besar. Jadi, dan itu pun masih perlu saya teliti lagi, karena ya mata kita ini semakin merosot, tubuh kita semakin merosot, tapi yang penting Tuhan memberikan kita kasih karunia, pengertian, hikmat, pengetahuan akan kebenaran. Amin. Itulah yang menjadi kekuatan kita, di mana ketika Tuhan memakai kita untuk melayani maksud rencananya, sehingga penuh semua rencana itu, Dia bekerja di dalam kita. Galatia pasal 3. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang mengganggu jemaat di Galatia? Bagaimana latar belakang jemaat itu? Jemaat Galatia ini terbentuk atau dibangun Allah melalui Rasul Paulus setelah Rasul Paulus selesai dengan persidangan di Yerusalem. Jadi bukan suatu hal yang yang kurang yang diterima oleh jemaat ini, bahkan sempurna. Kenapa? Karena sudah terpilah dari sana. Di Galatia 2 ayat 9 Paulus bilang, aku pergi kepada bangsa, tak bersunat, mereka pergi kepada bangsa yang bersunat. Siapa mereka? Mereka adalah bagian dari 12 rasul itu. Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang menjadi sokong guru. Bagaimana peran Allah terhadap programnya setelah sidang di Yerusalem? Sebetulnya peran Allah dalam program ini mulai dari Kisah 9. Tetapi penyertaan Allah seterusnya dalam masa transisi. Nah, masa transisi ini yang dicatat oleh seorang dokter atau tabib, Lukas. Bahkan dari
semua yang menulis Injil dari 12 rasul itu dan termasuk Lukas di dalamnya, hanya Lukas ini yang berada atau menulis di 2 program Allah. Program nubuatan dari Kisah pasal 1 sampai dengan pasal 8. Dia masuk di program rahasia dari Kisah 9 sampai Kisah 28. Dan Paulus mengakui, bahkan sangat bersyukur, Lukas berperan besar dalam pelayanannya. Mari kita lihat bagaimana Allah memimpin Paulus dan mereka setelah sidang Yerusalem. Kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya orang Yunani. Kenapa Paulus jadi menyunatkan orang ini? Kenapa? Karena Timotius, pertama ibunya seorang Yahudi, dan dia akan diajak setiap pelayanan Paulus masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Dan tidak bisa orang yang masuk rumah ibadah itu tanpa sunat. Baik Yahudi atau lebih-lebih Yahudi. Kalau kaum kalau kaum penganut agama Yahudi, jelas mereka sudah disunat dan mereka bisa masuk sinagog. Nah, kita lanjut. Dalam perjalanan keliling kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul, keputusan hasil sidang tadi, dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Apa sih keputusannya? Keputusannya tidak dipaksakan atau tidak lagi diharuskan orang-orang yang bukan Yahudi memenuhi hukum Taurat. Itu keputusannya. Ayat 5. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bapak Ibu, ternyata Tuhan juga mencegah Injil diberitakan ya. Bingung kita. Tetapi ini berhubungan dengan keputusan yang sudah terjadi dari sidang Yerusalem. Di sini Allah menyatakan peran sertanya di hadapan Paulus. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, kita lihat di situ. Di ayat ke-6, mereka cuma melintasi Galatia. Tapi dari mana jemaat itu dimulai setelah sidang ini? Tidak diuraikan oleh Lukas di sini. Kenapa? Karena ini pekerjaan Paulus. Tidak diuraikan demikian. Tetapi apa yang disampaikan di Galatia sudah pasti Paulus memberitakan Injil, kasih karunia Allah. Dan apa cuma begini aja nih, lantas jadi surat Galatia, dan jemaat Galatia itu terbentuk. Dan sekali itu saja Paulus melayani jemaat Galatia. Kita jangan lupa bahwa kasih karunia Tuhan bekerja setelah yang mendengarkan firman Tuhan itu percaya. Apa buktinya Galatia itu tetap menjadi satu jemaat dan berjalan?
Kita lihat Kisah Rasul pasal 16, pasal 18. Kisah Rasul pasal 18 ayatnya yang ke 23. Setelah Paulus berjalan melayani di mana-mana dan dari ayat 22. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi kita lihat di sini jemaat Galatia itu tidak luput dari pelayanan dan tidak dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu Saudara, satu hal sekarang yang kita coba perhatikan di sini adalah Tuhan mau semua tertib dan teratur. Dan Tuhan bekerja untuk apa yang Dia tentukan. Dan itu terjadi. Apa hanya dengan jemaat Galatia, pelayanan Paulus, lalu dengan jemaat yang lain tidak terjadi hal seperti yang terjadi dengan Galatia? Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat dari kitab Roma pasal 15. Kita buka sama-sama kitab Roma pasal 15. Sebentar, agak ini mata saya. Kitab Roma pasal 15. Kitab Roma pasal 15 ayatnya mulai dari ayat 6. Kitab Roma pasal 15 mulai ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah oleh karena rahmatnya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa dengan umatnya, bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber harapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara. Ternyata Paulus mengutip juga dari firman nubuatan. Dan di sini Paulus ingin menyatakan bahwa keselamatan bagi bangsa-bangsa harusnya datang dari bangsa Israel. Ini yang akan diungkap Paulus. Kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus di Roma 15 mulai dari ayatnya yang ke 16. Ayat 15, sorry. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus
Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi di dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Yesus olehku. Di sini setelah Paulus menyatakan bahwa keselamatan itu harusnya datang dari bangsa lain, tetapi sekarang Allah telah menyatakan pelayanan itu kepada Paulus. Dan dikatakan tadi ayat 17, saya ulang sekali lagi, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekasih, kita lihat di sini bahwa Paulus menyatakan ini dan menunjukkan ini semua kepada kita, bahwa apa yang dilakukannya itu berdasarkan program rahasia Allah yang diungkapkan kepadanya. Jadi kita tahu di sini bahwa tidak ada lagi kita perlu bersunat, kita perlu dibaptis, tidak ada lagi. Karena kita yang diselamatkan adalah kita yang diselamatkan melalui iman. Nah, kita lihat lagi di jemaat Galatia ini, mereka berpaling, lalu mereka mau menyunatkan dirinya. Apa yang mereka cari? Ada yang menyusup masuk ke jemaat Galatia, dan mereka membawa orang-orang percaya ini untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, seperti yang pernah terjadi di Antiochia sebelumnya, sehingga muncul sidang di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Roma ini juga Paulus menegaskan dalam Roma 1 ayat yang 17, bertolak dari iman. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dunia ini, kalau bisa saya katakan, setan itu sukses mengelabui orang-orang percaya. Wow, setan dapat pujian ya. Maksudnya, apa yang terjadi di Galatia masih terjadi pada masa kita sekarang ini. Dan bahkan 99% kekristenan di dunia adalah kekristenan Galatia. Percaya selamat? Percaya. Pasti selamat? Pasti. Benar? Tapi kalau kamu tidak berbuat itu, kalau kamu, kenapa katanya udah selamat? Kok masih ada perbuatan seperti itu? Itu kalimat yang selalu mengantar pengertian kita yang sudah benar kepada hukum yang terselesaikan di kayu salib. Kenapa? Karena kasih karunia bekerja hanya bagi orang itu. Siapapun bisa bilang dia sudah selamat, tetapi tidak siapapun bisa menanyakan atau berhak mencari tahu apakah dia selamat, apakah saudara selamat. Karena Allah memberikan kita pengetahuan akan kebenaran bukan untuk itu, tetapi Allah memberikan kita pengetahuan akan kebenaran untuk kita mengerti dan merubah pola pikir lama kita, pola pikir hukum Taurat kita, seperti yang dikatakan di Roma 2 ayat 14. Kita yang tidak memiliki hukum Taurat, tetapi kita menjadi hukum Taurat bagi diri kita sendiri. Itu pola itu yang harus tidak ada lagi di benak kita. Kita tidak bisa lagi saling menghakimi, tetapi kita saling mengampuni. Sakit Pak, sakit Bapak. Kalau disakiti sama orang yang belum percaya, ya wajar manusia belum percaya. Tetapi kalau sama saudara seiman,
Dan Allah mau kita melakukan pengampunan hanya kepada orang beriman. Orang saudara seiman. Ya, orang beriman juga ya. Bagaimana dengan saudara-saudara yang di luar lain, yang belum percaya? Pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Masih ingat 2 Korintus 5 ayat 13? Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 13. Dari kitab Rasul Paulus lagi, 2 Korintus pasalnya ke-5 ayatnya yang ke-13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, ya, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Siapa kami? Siapa kami di situ? Kita orang-orang percaya. Dan jika kami menguasai diri, itu adalah untuk kepentingan kamu. Saling membangunlah kamu. Ya, kita saling membangun. Tetapi ketika kita sakit, firman Tuhan, ampunilah dia, karena kamu pun telah diampuni. Itu pengertian yang harus ada di dalam benak kita. Itu pengertian, pengetahuan, iman yang tadi bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Setelah kita selamat oleh karena iman, apa yang kita lakukan? Berbuat baik, benar. Apa perbuatannya? Dengan iman. Kenapa? Melalui iman. Kenapa? Karena perbuatan selanjutnya tidak akan pernah benar kalau tidak melalui firman. Karena dari firmanlah maka kita memiliki iman, pengertian, kekuatan, penguasaan diri, kasih. Itu yang kita peroleh. Jadi orang-orang percaya, dikatakan dalam Efesus pasal 1, Allah telah memberikan kepada kita berkat-berkat sorgawi. Ketika kita berpikir benar, hidup benar dalam iman itu, masuk berkat itu Bapak Ibu. Masuk. Itu yang kita akan sambut ketika kita sampai di sana. Sudah ada, oke, ini berkatnya. Sudah diberikan. Ketika kita melakukan di luar iman, ya nggak ada berkat yang nambah. Oh, padalas, jangan lupa perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang salah akan dibakar kita. Oh iya betul, akan dibakar. 1 Korintus 3 bilang akan dibakar pekerjaan itu. Itu pekerjaan apa? Pekerjaan di luar iman, pekerjaan daging. Galatia pasal 6 bilang Allah tidak ingin dipermainkan. Allah tidak mau dipermainkan. Jadi kita dengan Allah bukan ada hitung-hitungannya. Oh, apakah itu hukuman buat kita? Roma 8 ayat 1 bilang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Yang adalah apa? Berkat. Kita hanya akan menerima berkat dari Allah. Lalu di mana penghukuman kita? Penghukuman kita ketika kita mati karena darah Kristus tertumpah. Kematian kita mati di dalam Kristus. Kenapa Kristus mati? Kristus mati karena dia tahu kita mati. Dia mau mati untuk kita yang mati. Siapa kita itu? Semua orang Bapak Ibu. Dia mati untuk semua orang. Jadi semua di dunia ini, siapapun mereka, apapun latar belakang sosial atau agama atau apapun, Yesus sudah mati buat kita semua manusia di dunia ini. Demikian juga kebangkitannya. Dia bangkit untuk semua orang. Jadi semua orang selamat? Ya. Kalau mereka percaya. Pemberitaan Injil itu sederhana. Yesus tidak mati dan bangkit untuk orang percaya.
Itu sudah menjadi bagian Yesus. Orang percaya itu. Sebelum dia mati di kayu salib sudah menjadi bagiannya. Oh, hebat sekali orang-orang jadi bagiannya. Ya, Efesus 1 bilang. Kita semua telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak ada alasan kita membatasi kematian dan kebangkitan Kristus hanya bagi orang percaya. Jangan batasi itu. Dia mati untuk semua orang. Kecuali orang yang tidak berdosa, enggak. Karena dia dijadikan dosa untuk mereka yang berdosa. Dan tidak ada satu orang yang tidak berdosa tentu. Kenapa? Karena Roma 5 ayat 12 mengatakan, oleh karena dosa satu orang, maka maut itu menjalar. Maut itu ada kepada semua orang. Sehingga semua orang berdosa, bukan berbuat dosa. Ketika kita dari dalam keadaan berdosa itu, oleh karena Adam, kita terpisah dari Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 12. Tanpa Kristus, tanpa janji, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia ini. Dalam keadaan yang tanpa itu lalu kita berbuat dosa. Sudah pasti kita berdosa. Walaupun kita tidak berbuat. Dan apapun yang kita perbuat, entah itu baik atau jahat, di mata Allah tetap dosa kita ini. Kenapa begitu? Efesus 2 ayat 12 mengatakan itu. Ayat 13 berkata lain. Ini ayat 13 yang memanggil semua manusia. Yang tadinya tidak ada perhitungan, tidak ada Yesus, tidak ada pengharapan, tidak ada tanpa Allah. Kalau kafir masih mending, ini lebih buruk dari kafir. Kalau orang bilang, oh kafir, kamu terima kasih, puji Tuhan. Alkitab juga bilang saya itu. Dulu. Tetapi sekarang yang saya dulu begitu jauh dari Allah, sudah jadi dekat. Kenapa? Karena darah Yesus, bukan karena perbuatan baik saya atau perbuatan jahat saya. Saya sudah jahat dan tidak ada baik di mata Allah terhadap kita yang bukan mereka yang dari padanya Allah mengikat perjanjian. Bodoh sekali Galatia ini. Jemaat Galatia bodoh sekali, itu maksudnya Paulus. Bodoh sekali Galatia di abad ke-21 ini. Bodoh sekali. Biasa Pak Karosi, kalau Pak Karosi dapat bagian nanti untuk membawakan Galatia. Karena memang surat Galatia itu sekarang paling sangat-sangat akan memberitakan arti dari darah Kristus. Arti dari kayu salib. Galatia tidak pernah bercerita tentang Yesus yang hidup. Tetapi Galatia menyatakan, dialah keturunan yang dimaksud Allah ketika Allah menyatakan kepada Abraham. Oke, kita lanjut di Galatia pasal 3. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya Injil? Sudah kita dengar bersama tadi. Kita bukan Israel. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran sebelum Abraham mengikat perjanjian dengan meterai daging. Kejadian 15. Roma 4 mengatakan, lalu percayalah Abraham. Apa yang Abraham percaya? Ketika Allah memanggil Abraham keluar dari tendanya.
Geneti 15 itu ayat 3 bilang, Allah mengatakan, tengoklah ke langit, lihatlah bintang-bintang itu, akan seperti itulah keturunanmu nanti. Lalu Abraham percaya. Apa Abraham berkata? Saya percaya Tuhan. Tidak. Siapa yang bilang Abraham percaya? Allah yang menyatakan itu. Lalu percayalah Abraham. Dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Demikian juga kita yang dulu jauh, tapi sekarang jadi dekat oleh darah Kristus. Kita percaya. Kita tadinya tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa pengharapan, tapi karena darahnya kita sudah jadi dekat. Bukan hanya itu, kita jadi milik Allah. Itulah persamaan antara iman kita dengan iman Abraham. Abraham beriman kepada hal yang akan diberikannya nanti kepadanya. Kita percaya karena iman oleh hal yang telah dilakukan Allah bagi kita sebelum kita di dunia dijadikan. Apa itu? Janji. Janji. Kita tahu itu. Tidak ada yang tahu. Dari mana kita tahu? Ketika darahnya tertumpah. Itu pernyataannya. Tapi kok kenapa waktu darahnya tertumpah tidak dikatakan kepada kita? Tetap harus melalui Israel. Benar. Ketika darahnya tertumpah, kalau kita lihat dari Lukas 13 perumpamaan tentang kebun anggur, 3 tahun Tuhan Yesus melayani, tidak ada buahnya pohon ara itu. Sudahlah, potong aja pohon ini. Tapi Allah bilang, jangan, kasih lagi 1 tahun lagi. Nah, 3 tahun selesai itu sebenarnya 3 tahun itu sudah tertumpah darah Tuhan. Terus kasih waktu lagi buat Israel, bukan buat kita. Ketika darahnya tertumpah, kita belum dinyatakan. Tetapi sudah tercatat sebelum dunia dijadikan. Perhatikan itu. Kita belum dinyatakan, tapi sudah tercatat sebelum dunia dijadikan di kitab kehidupan Allah. Kenapa Allah bisa mencatat itu? Cuma 1 nama yang Allah catat di kitab kehidupannya. Yesus. Nama kita ketika berada di dalam Yesus. Kita ada di dalam Yesus. Dan Yesus sendiri yang akan memanggil kita ketika dia menyatakan dirinya di atas Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini persamaan dan perbedaan iman kita dengan Abraham. Abraham akan dan Abraham beriman. Kita telah dan kita beriman. Kira-kira sama-sama beratnya atau satu lebih berat dari yang lain? Tidak sama. Namanya percaya, sulit orang mau mengukur. Kenapa? Karena kita percaya bukan karena melihat. Ibrani 11 ayat 1 katakan apa? Iman timbul. Bagaimana kita lihat dulu Ibrani 11. Saya ingatnya Roma terus ini. Bukan takut-takut mau baca surat orang Yahudi. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih Bapak Pardosi. Abraham mengharap. Tidak melihat apa, cuma kita tanpa harapan. Tapi ketika kita mendengar, kita lihat perbedaannya. Pada Abraham dinyatakan, kepada kita pernyataannya beda, kamu tanpa Kristus, tanpa ini semua. Tetapi kamu yang dulu jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Kapan tuh darah Kristus? Sudah, kata Tuhan bilang, sudah terjadi. Dan itu dinyatakan ketika total Israel menolak Allah Tritunggal. Baru Allah menyatakan Tuhan Yesus kepada kepada Saulus, sehingga dia menjadi Rasul Paulus. Rasul bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Rasul bagi bangsa-bangsa kafir. Jadi kita tahu di sini keselamatan kita. Efesus 2 ayat 8-9 katakan. Pemberian. Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemberian.
Paketnya udah Tuhan simpan-simpan. Begitu waktunya. Nah, itulah keselamatan kita. Baik. Kita kembali ke Galatia pasal 3. Jadi kamu lihat ayat yang ke-7, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Wow, kita anak Abraham. Jangan pikir Abraham orang Israel waktu Abraham beriman. Dia belum ada Israel, belum ada perjanjian. Sama dia dengan kita. Kenapa? Karena dia orang pertama yang beriman. Maka dia dikatakan bapak orang beriman. Jadi siapa yang beriman? Dialah anak Abraham. Karena Abraham lebih dulu beriman. Ketika penyataan Allah di bumi ini dinyatakan. Baik, kita sampai pada kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca Galatia pasal 3 masih ayat yang 11 sampai dengan 14. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Galatia pasal 3 ayat 11 sampai dengan 14. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karena. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Puji Tuhan. Siap-siap ataupun tidak siap, ketika Tuhan mengangkat Roh Kudus-Nya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur ya Allah Bapa di surga. Hanya oleh kasih karunia-Mu kami beroleh perkenanan, bahkan beroleh kehidupan kekal melalui darah anak Yesus Kristus yang telah Kau serahkan, mati tergantung di kayu salib bagi kami semua. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan, di mana firman Tuhan telah berkata menguatkan hati kami. Karena banyak jemaat-jemaat Galatia sekarang ini di dunia ini Tuhan. Biarlah kami menjadi suara yang Tuhan pakai untuk memberitakan iman yang sudah Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus. Bapa dalam surga, kami naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan bangkit. Amin. Amin. Amin.